Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Muatan pelajaran yang ada di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.7, PPKN KD 3.2, dan IPS KD 3.1. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi informasi penting. 2. Siswa memahami bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. 3. Siswa lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar dan diwujudkan dengan membuat pekerjaan janji untuk negeri. 4. Siswa dapat mengetahui karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. 5. Dengan membaca memindai, siswa mampu menemukan informasi tertentu yang diinginkan. Nah, anak-anak, mari kita perkirakan informasi yang akan kita dapat dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Dari judul Sekolah Anak Jalanan, kalian bisa memperkirakan dulu isi artikel tersebut sebelum membaca teksnya. Mari kita baca teks Sekolah Anak Jalanan. Kalian juga bisa membaca pada buku kalian halaman 30. Setelah membaca teks tersebut, kita mendapatkan fakta-fakta dari artikel tersebut, kemudian hal-hal yang baru dari artikel tersebut atau pelajaran yang kita dapatkan. Nah, fakta-fakta yang kita dapatkan dari artikel: 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Kehidupan atau aktivitas anak-anak jalanan. 3. Tempat sekolah anak-anak jalanan. 4. Organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. 5. Tentang pendidik guru sekolah anak-anak jalanan. Hal-hal baru yang kita dapatkan dari informasi artikel: 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. 3. Kepedulian organisasi Yayasan Himata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. 4. Gaji mengajar guru sangat kecil, walau jasa guru sangat besar. 5. Ikhlasnya para guru di sekolah anak-anak jalanan. Pelajaran yang kita dapatkan dari artikel tersebut: 1. Selalu bersyukur, karena kehidupan tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. 2. Walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan, dengan tetap bersekolah dan semangat belajar. 3. Harus menghormati dan menghargai guru atau pendidik, karena jasa guru sangat besar. 4. Peran serta masyarakat dalam mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari cerita tentang pusat kegiatan belajar masyarakat Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa saja yang perlu kita laksanakan? Kewajiban yang perlu kita laksanakan adalah: 1. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Datang tepat waktu ke sekolah. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. 5. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Manfaat melaksanakan kewajiban: 1. Melatih untuk mempunyai sikap tanggung jawab. Hidup lebih bermakna karena dengan melaksanakan kewajiban telah menjadi pribadi individu yang bermanfaat bagi orang lain, mudah dipercaya orang lain, disegani orang lain, hati atau perasaan lebih tenang dan tentram. Nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan melaksanakan kewajiban: 1. Nilai kejujuran. 2. Nilai toleransi. 3. Nilai disiplin. 4. Nilai mandiri. 5. Nilai kepedulian. 6. Nilai cinta tanah air. 7. Nilai kebangsaan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Nah, mari kali ini kita akan mencari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah gentingkra. Bagian utara dan bagian barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon.
Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Tanah Gentingkra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar, Tai, Tionghoa, Melayu. Bahasanya Tai, lagu kebangsaan Pengchat Tai. Agama Buddha, pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, satuan mata uang Baht. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang telah kamu dapatkan dari teks di atas, marilah kita buat peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand. Berikut adalah peta pikiran tentang Thailand. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yan Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Thailand, Hanoi, luas 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama Buddha, Kristen, Tao. Pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang Dong. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea dan Laos. Dari informasi tersebut, kita juga dapat membuat peta pikiran tentang negara Thailand. Nah, berikut peta pikiran tentang Vietnam ya, negara Vietnam. Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai dari teks bacaan ASEAN. Apa itu membaca memindai? Membaca memindai atau disebut juga membaca scanning adalah cara membaca dengan sekilas dan cepat tetapi teliti yang bertujuan untuk menemukan dan mendapat informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Teknik membaca memindai salah satu jenis membaca ekstensif atau membaca teks dengan cepat dan dibaca menyeluruh untuk mendapatkan isi atau arti dari teks atau bacaan. Nah, anak-anak, silahkan kalian membaca memindai pada buku halaman 37 dan halaman 38. Berdasarkan teks bacaan di atas tadi, kalian bisa membuat atau menyajikan kartu informasi seperti gambar berikut. Nah, buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan tuliskan nanti di buku tugas kalian, kemudian kirim tugasnya ke guru kalian. Alhamdulillah, ini saja yang bisa Ustazah sampaikan ya. Sampai bertemu nanti di pembelajaran 5. Ustazah akhiri, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.